Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang jamuan makan malam yang dingin. Suasana di dalam rumah mewah bergaya modern minimalis itu terasa sangat sunyi, meskipun lampu kristal di ruang makan berpijar dengan sangat terang. Cahaya lampu itu memantul di atas meja marmer putih yang sudah tertata rapi dengan berbagai hidangan lezat. Aroma rendang dan sup ayam tercium memenuhi ruangan, namun bagi Sarah, aroma itu justru terasa menyesakkan dada. Sarah duduk di salah satu kursi kayu jati yang diukir halus, merasakan dinginnya sandaran kursi yang menembus pakaian tipis yang dikenakannya. Di hadapannya, Ibu Ratna, sang ibu mertua, sedang sibuk menata sendok dan garpu dengan ketelitian yang tidak biasa. Ada senyum yang tersungging di bibir wanita tua itu, namun mata beliau tidak menunjukkan kehangatan sedikit pun. Ibu Ratna adalah tipe wanita yang selalu ingin memegang kendali atas segala hal di dalam rumah ini. Sejak pertama kali Sarah menginjakkan kaki di rumah ini sebagai menantu, Sarah sudah merasakan adanya tembok besar yang memisahkan mereka. Namun malam ini, tembok itu seolah-olah runtuh dan digantikan oleh keramahan yang sangat berlebihan. Ibu Ratna berkali-kali memuji betapa cantiknya Sarah malam ini, betapa hebatnya Sarah dalam mengurus rumah, dan betapa beruntungnya keluarga mereka memiliki menantu yang hemat dan pintar menyimpan harta. Pujian-pujian itu bagi Sarah terdengar seperti bunyi lonceng peringatan yang menandakan adanya bahaya besar yang sedang mengintai di balik pintu. Di samping Sarah, duduk Randy, suaminya. Pria yang sudah dinikahinya selama 5 tahun itu tampak sangat gelisah. Randy tidak berani menatap mata Sarah secara langsung. Dia lebih memilih untuk terus menunduk, sesekali memainkan layar ponselnya yang sebenarnya tidak menampilkan notifikasi apapun. Jemari Randy tampak gemetar saat memegang gelas air putih, dan dia meminumnya dengan terburu-buru seolah-olah tenggorokannya sangat kering karena rasa bersalah. Sarah bisa merasakan ada ketegangan yang merambat dari tubuh suaminya, sebuah rahasia besar yang sedang dipendam rapat-rapat namun mulai retak di bawah tekanan situasi malam itu. Tiba-tiba, suara bel pintu depan berbunyi, memecah kesunyian yang mencekam di ruang makan. Ibu Ratna langsung berdiri dengan semangat yang tidak wajar. Beliau mengatakan bahwa tamu spesial yang dinantikan akhirnya datang juga. Sarah mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hati siapa tamu yang diundang di acara makan malam keluarga yang katanya bersifat pribadi ini. Tak lama kemudian, muncul seorang pria paruh baya dengan setelan jas hitam yang sangat kaku dan formal. Pria itu membawa sebuah koper kulit berwarna coklat tua yang terlihat sangat berat. Wajah pria itu sangat datar, tanpa ekspresi, seolah-olah dia adalah robot yang diprogram untuk menjalankan tugas tertentu tanpa melibatkan perasaan sedikit pun. Ibu Ratna dengan nada suara yang dibuat seceria mungkin memperkenalkan pria itu sebagai Bapak Hendra. Beliau menyebut Bapak Hendra sebagai seorang ahli hukum dan pengacara keluarga yang sangat terpercaya. Sarah merasakan detak jantungnya meningkat dengan sangat cepat. Untuk apa ada pengacara di meja makan saat semua orang sedang bersiap untuk makan malam? Bapak Hendra meletakkan kopernya di atas kursi kosong tepat di samping Randy, lalu mengeluarkan beberapa tumpukan dokumen tebal yang dijilid dengan sangat rapi. Kertas-kertas itu tampak sangat putih dan kontras dengan warna meja marmer yang gelap, seolah-olah dokumen itu adalah benda paling penting di ruangan tersebut. Randy akhirnya angkat bicara setelah sekian lama terdiam. Dengan suara yang agak serak, dia mengatakan bahwa sebagai kepala keluarga, dia merasa perlu untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi aset-aset yang mereka miliki. Randy menyebutkan bahwa deposito sebesar 10 miliar rupiah dan simpanan emas batangan yang selama ini berada di bawah nama Sarah adalah tanggung jawab yang sangat besar. Dia beralasan bahwa di zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini, harta sebanyak itu bisa menjadi incaran banyak orang jahat.
Oleh karena itu, menurut Randy, sangat penting untuk membuat sebuah kesepakatan tertulis mengenai pengelolaan harta tersebut agar tetap aman di dalam lingkaran keluarga inti. Sarah hanya bisa terpaku mendengarkan penjelasan suaminya. Setiap kata yang keluar dari mulut Randy terasa seperti tusukan jarum yang tajam. Bagaimana mungkin suaminya menganggap bahwa harta itu adalah tanggung jawab keluarga, padahal itu semua adalah hasil kerja keras Sarah sebelum mereka menikah dan sebagian besar adalah warisan sah dari orang tua kandung Sarah. Harta itu adalah benteng pertahanan terakhir bagi Sarah jika terjadi sesuatu di masa depan. Namun sekarang, di bawah tatapan tajam Ibu Ratna dan desakan halus dari Randy, harta itu seolah-olah sedang dipersiapkan untuk berpindah tangan dengan cara yang sangat sistematis dan terlihat legal di mata hukum. Bapak Hendra mulai membuka lembaran pertama dari dokumen tersebut. Dia menjelaskan dengan suara bariton yang berat bahwa dokumen ini adalah surat wasiat sekaligus penyerahan hak kuasa penuh atas aset finansial. Di dalam dokumen itu disebutkan bahwa demi efisiensi pengelolaan, seluruh akses terhadap rekening deposito 10 miliar dan kunci brankas emas harus diketahui dan dikelola bersama oleh suami dan ibu mertua sebagai wali keluarga. Sarah merasa seolah-olah ada bongkahan es yang jatuh ke dalam perutnya. Ini bukan sekadar tentang keamanan. Ini adalah upaya perampasan hak yang dibungkus dengan bahasa-bahasa hukum yang rumit dan intimidatif. Makan malam yang seharusnya menjadi momen kebersamaan kini telah berubah total menjadi sebuah ruang sidang yang dingin. Makanan di atas piring sudah tidak lagi menarik perhatian siapapun. Fokus semua orang di ruangan itu hanya tertuju pada dokumen di tengah meja dan pada pena mahal yang tiba-tiba disodorkan oleh Bapak Hendra ke hadapan Sarah. Ibu Ratna terus menatap Sarah dengan pandangan menuntut, sementara Randy hanya bisa menghela napas panjang sambil sesekali mencuri pandang ke arah dokumen tersebut. Di titik ini, Sarah menyadari bahwa dia sedang dikepung oleh orang-orang yang selama ini dia anggap sebagai pelindung, namun ternyata adalah para pemangsa yang hanya mengincar angka-angka di dalam buku banknya. Intimidasi di bal kata keluarga. Tekanan di ruang makan itu semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu. Jarum jam di dinding seolah berdetak lebih keras, mengiringi detak jantung Sarah yang semakin tidak beraturan. Ibu Ratna mulai berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih menekan dan sedikit merendahkan. Beliau mengatakan bahwa seorang istri yang baik harus bisa mempercayai keluarganya sendiri di atas segalanya. Beliau menyinggung bahwa selama ini Sarah terlalu tertutup mengenai masalah keuangan, dan hal itu dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap tradisi keluarga mereka yang selalu transparan dalam urusan harta benda. Setiap kalimat yang meluncur dari bibir ibu mertua itu mengandung racun yang sangat halus, mencoba membuat Sarah merasa bersalah atas kemandirian finansial yang dimilikinya. Randy juga tidak tinggal diam. Dia mulai menggunakan pendekatan emosional untuk melunakkan hati istrinya. Dia mengatakan betapa dia merasa tidak berdaya sebagai suami jika tidak memiliki kendali atas ekonomi rumah tangga. Randy mengaku bahwa dia merasa direndahkan di mata teman-teman bisnisnya karena hartanya kalah jauh dari harta yang dimiliki istrinya. Dia berjanji bahwa jika Sarah menandatangani surat itu, dia akan menjadi suami yang jauh lebih perhatian dan tidak akan pernah lagi membantah keinginan Sarah. Namun di mata Sarah, janji-janji itu terdengar sangat hampa dan palsu. Sarah tahu betul bahwa Randy sedang terlilit masalah keuangan di bisnisnya yang gagal, dan harta Sarah adalah satu-satunya jalan keluar tercepat bagi pria itu. Bapak Hendra, sang pengacara, kemudian mulai membacakan pasal-pasal yang ada di dalam dokumen tersebut dengan lebih mendalam. Dia menjelaskan bahwa jika Sarah menolak untuk menandatangani, maka pihak keluarga bisa saja mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempertanyakan kapasitas mental Sarah dalam mengelola aset sebesar itu. Ancaman itu disampaikan dengan sangat halus, seolah-olah itu adalah saran hukum yang netral, padahal itu adalah bentuk intimidasi yang sangat nyata.
Mereka mencoba menyudutkan Sarah ke dalam posisi di mana dia tidak memiliki pilihan lain selain menyerah. Mereka ingin membuat Sarah percaya bahwa melawan mereka hanya akan membawa kehancuran bagi nama baik dan masa depannya sendiri. Suasana semakin panas ketika Ibu Ratna mulai mengungkit-ungkit kebaikan keluarga mereka selama ini. Beliau mengingatkan Sarah tentang bagaimana mereka menerima Sarah dengan tangan terbuka meskipun latar belakang keluarga Sarah tidak setinggi keluarga mereka. Beliau merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi Sarah untuk membalas budi dengan cara memberikan akses penuh terhadap kekayaan yang Sarah miliki. Kata membalas budi itu sangat menyakitkan bagi Sarah, karena selama ini Sarahlah yang lebih banyak membantu ekonomi keluarga mereka secara diam-diam, membayar hutang-hutang kartu kredit Randy dan membiayai gaya hidup mewah Ibu Ratna yang tidak pernah merasa cukup. Sarah menatap kertas di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Dia melihat nama lengkapnya tertulis di sana, bersandingan dengan nama Randy dan Ibu Ratna dalam sebuah klausul yang sangat merugikannya. Dia membayangkan bagaimana jika dia benar-benar menandatangani kertas itu. Maka dalam sekejap, kemandirian yang dia bangun selama bertahun-tahun akan musnah. Dia akan menjadi tawanan di rumahnya sendiri, harus meminta izin untuk setiap rupiah yang dia belanjakan dari uangnya sendiri. Emas batangan yang dia simpan sebagai jaminan hari tua akan dengan mudah dijual oleh Randy untuk menutupi kesalahan-kesalahan bisnisnya yang ceroboh. Di saat tekanan mencapai puncaknya, Randy tiba-tiba berdiri dan mendekati kursi Sarah. Dia meletakkan tangannya di bahu Sarah, mencoba memberikan tekanan fisik yang halus. Dia berbisik tepat di telinga Sarah, mengatakan bahwa ini semua demi kebaikan anak-anak mereka di masa depan, meskipun saat ini mereka belum memiliki anak. Randy mencoba membangun narasi masa depan yang indah untuk menutupi niat busuknya di masa sekarang. Sementara itu, Ibu Ratna sudah menyiapkan sebuah pulpen emas di tangannya dan menyodorkannya langsung ke jari jemari Sarah yang terasa sangat kaku. Beliau mendesak agar proses ini segera diselesaikan sebelum larut malam, karena Bapak Hendra harus segera kembali ke kantornya untuk mendaftarkan dokumen tersebut. Sarah merasa seolah-olah dinding ruangan itu mulai menyempit, menghimpitnya dari segala arah. Dia melihat wajah-wajah di sekelilingnya yang penuh dengan ketamakan yang disamarkan oleh topeng kepedulian. Mereka mengira Sarah adalah wanita yang mudah goyah hanya karena diberikan tekanan mental yang bertubi-tubi. Mereka mengira Sarah tidak akan berani melawan karena dia adalah seorang menantu yang selama ini selalu bersikap santun dan penurut. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik sikap diamnya, Sarah memiliki sebuah kekuatan yang selama ini dia sembunyikan dengan sangat rapat. Sarah menyadari bahwa kebaikan hatinya selama ini telah disalahpahami sebagai sebuah kelemahan oleh orang-orang serakah ini. Tepat saat ujung pena itu menyentuh permukaan kertas, Sarah tiba-tiba menarik tangannya kembali. Dia berdiri dari kursinya dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh dengan wibawa. Dia menatap satu persatu orang yang ada di ruangan itu, mulai dari ibu mertuanya yang tampak terkejut, suaminya yang terlihat panik, hingga pengacara asing yang mulai tampak gelisah. Sarah tidak mengeluarkan sepatah kata pun, namun sorot matanya yang tajam sudah cukup untuk memberikan jawaban atas semua intimidasi yang mereka lakukan. Di dalam pikirannya, Sarah sudah membuat sebuah keputusan besar. Dia tahu bahwa malam ini adalah malam terakhir dia akan diperlakukan sebagai mangsa. Sarah kemudian meminta izin untuk pergi ke sudut ruangan sebentar dengan alasan ingin menenangkan diri sebelum mengambil keputusan akhir. Ibu Ratna dan Randy saling berpandangan, mengira bahwa Sarah sedang mengalami pergolakan batin dan akan segera menyerah. Mereka membiarkan Sarah menjauh dari meja makan, memberikan sedikit ruang yang mereka pikir adalah ruang untuk kepasrahan. Namun, mereka salah besar. Sarah merogoh saku pakaiannya dan mengeluarkan sebuah ponsel kecil yang selama ini jarang dia gunakan di depan mereka. Dengan jari yang sangat stabil, Sarah menekan sebuah nomor yang sudah dia hafal di luar kepala.
Nomor milik seseorang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan rencana busuk mereka dalam sekejap mata. Panggilan itu hanya berlangsung beberapa detik. Sarah hanya mengucapkan beberapa kalimat pendek dengan nada suara yang sangat dingin dan tegas. Dia memberikan kode bahwa situasi sudah mencapai tingkat darurat dan bantuan harus segera dikirimkan ke alamat rumahnya sekarang juga. Setelah mematikan ponselnya, Sarah menarik napas dalam-dalam, merasakan oksigen kembali mengisi paru-parunya dengan penuh semangat. Dia berbalik kembali menuju meja makan, menatap Randy dan Ibu Ratna dengan senyuman tipis yang sangat misterius. Senyuman yang menandakan bahwa permainan yang mereka mulai sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka sendiri. Topeng yang terlepas. Setelah mematikan ponselnya, Sarah berjalan kembali menuju meja makan dengan langkah yang jauh lebih mantap. Suasana di ruangan itu masih sama mencekamnya, namun kini ada perubahan aura yang terpancar dari sosok Sarah. Ibu Ratna dan Randy masih duduk di posisi mereka, menatap Sarah dengan penuh antisipasi. Mereka mengira kepergian Sarah ke sudut ruangan tadi adalah untuk menangis atau meratapi nasib sebelum akhirnya menyerah pada keadaan. Ibu Ratna bahkan sudah kembali merapikan lembaran kertas wasiat itu, memastikan bagian tanda tangan berada tepat di hadapan kursi Sarah nantinya. Namun, saat Sarah duduk kembali, dia tidak langsung meraih pena emas tersebut. Dia justru menyandarkan punggungnya ke kursi kayu jati itu dengan santai, sesuatu yang jarang dia lakukan di depan ibu mertuanya. Sarah menatap Randy dengan pandangan yang sangat dalam, seolah-olah sedang melihat sosok asing yang baru saja masuk ke dalam hidupnya. Randy yang merasa risih dengan tatapan itu mulai berdehem keras. Dia bertanya dengan nada yang sedikit tidak sabar mengenai kapan Sarah akan menandatangani dokumen tersebut karena waktu sudah semakin malam. Randy juga menambahkan bahwa Bapak Hendra adalah pengacara sibuk yang tarif per jamnya sangat mahal, sehingga mereka tidak boleh membuang-buang waktu lebih lama lagi. Mendengar hal itu, Sarah justru tersenyum kecil. Senyum itu bukan senyum manis seperti biasanya, melainkan senyum sinis yang membuat bulu kuduk Randy meremang. Sarah mulai berbicara dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga. Dia menyatakan bahwa sangat menarik melihat betapa khawatirnya Randy terhadap waktu sang pengacara, padahal Randy tidak pernah sekalipun khawatir terhadap perasaan istrinya sendiri. Sarah mulai membongkar fakta yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Dia menyebutkan bahwa dia tahu mengenai kegagalan proyek investasi properti yang dilakukan Randy di luar kota beberapa bulan lalu, yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah. Wajah Randy seketika berubah pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa Sarah mengetahui rahasia yang dia tutup rapat bahkan dari ibunya sendiri. Ibu Ratna yang mendengar hal itu tampak terkejut namun segera berusaha menguasai keadaan. Beliau membela Randy dengan mengatakan bahwa dalam bisnis, kerugian adalah hal yang biasa, dan itulah sebabnya keluarga harus bersatu untuk menutupi lubang tersebut menggunakan aset yang tersedia. Ibu Ratna dengan tidak tahu malu menegaskan bahwa deposito 10 miliar milik Sarah adalah solusi paling logis untuk menyelamatkan martabat Randy sebagai seorang pengusaha di mata rekan-rekannya. Disinilah topeng kemanisan Ibu Ratna benar-benar terlepas sepenuhnya. Beliau tidak lagi menggunakan bahasa yang halus. Beliau mulai menghardik Sarah dengan kata-kata yang sangat tajam. Beliau mengatakan bahwa Sarah seharusnya sadar diri, bahwa tanpa nama besar keluarga mereka, Sarah hanyalah seorang wanita biasa yang tidak memiliki status sosial yang terpandang. Beliau mengklaim bahwa harta yang dibawa Sarah ke dalam pernikahan ini secara otomatis menjadi hak keluarga besar sebagai biaya atas perlindungan dan nama baik yang telah diberikan kepada Sarah selama 5 tahun terakhir ini. Intimidasi verbal itu semakin kasar. Randy yang merasa rahasianya terbongkar bukannya merasa bersalah, justru berbalik menyerang dengan kemarahan yang meluap-luap. Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di belakang kursi Sarah, menciptakan suasana yang sangat tidak nyaman secara fisik.
Randy mengatakan bahwa jika Sarah tidak mau membantu suaminya sendiri di saat sulit, maka Sarah adalah istri yang durhaka. Dia mengancam bahwa hidup Sarah di rumah ini tidak akan pernah tenang lagi jika dokumen itu tidak segera ditandatangani. Bahkan, dia mengisyaratkan bahwa dia bisa saja menceraikan Sarah dan memastikan Sarah keluar dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun harta, melalui bantuan pengacara yang sudah mereka siapkan. Bapak Hendra, sang pengacara, tetap duduk diam namun matanya terus memantau pergerakan Sarah. Dia mencoba menengahi dengan suara dingin, mengatakan bahwa secara hukum, penolakan Sarah bisa dianggap sebagai tindakan yang merugikan kepentingan bersama dalam rumah tangga. Dia terus mencoba menggiring opini bahwa menandatangani surat itu adalah satu-satunya jalan keluar terbaik agar tidak terjadi keributan yang lebih besar. Pengacara itu bahkan mulai membuka koper kulitnya lagi, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dia memiliki dokumen tambahan yang bisa lebih menyulitkan posisi hukum Sarah jika dia terus membangkang. Sarah mendengarkan semua cacian dan ancaman itu dengan kepala dingin. Setiap kata kasar yang keluar dari mulut Ibu Ratna dan setiap gertakan dari Randy justru semakin menguatkan keyakinannya bahwa orang-orang ini tidak layak mendapatkan sedikit pun empati darinya. Dia teringat kembali bagaimana selama ini dia selalu mengalah, bagaimana dia selalu memberikan uang tambahan setiap kali Ibu Ratna mengeluh kekurangan biaya belanja, dan bagaimana dia selalu menutupi kekurangan cicilan mobil mewah Randy tanpa pernah mengeluh. Ternyata, semua kebaikan itu hanya dianggap sebagai kewajiban yang tidak ada harganya di mata mereka. Di tengah hiruk-pikuk intimidasi itu, Sarah tetap tidak menyentuh pena tersebut. Dia justru mengeluarkan sebuah alat perekam kecil dari balik taplak meja yang ternyata sudah dia pasang sejak sebelum makan malam dimulai. Sarah menunjukkan alat itu kepada mereka semua. Dia mengatakan bahwa semua percakapan malam ini, termasuk ancaman, hinaan, dan upaya pemerasan yang dilakukan oleh Randy, Ibu Ratna, dan sang pengacara, sudah terekam dengan sangat jelas. Rekaman ini akan menjadi bukti yang sangat kuat jika mereka benar-benar ingin membawa masalah ini ke jalur hukum atau pengadilan perceraian nantinya. Seketika, ruangan itu menjadi sunyi senyap. Ibu Ratna tampak gemetar karena marah sekaligus takut, sementara Randy terpaku di tempatnya dengan mata melotot. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sarah yang mereka anggap polos dan mudah dikendalikan, bisa memiliki pemikiran sejauh itu untuk melindungi dirinya sendiri. Keadaan kini berbalik 180 derajat. Sarah yang tadinya menjadi pihak yang disudutkan, kini memegang kendali penuh atas situasi di meja makan tersebut. Namun, Sarah tahu bahwa ini barulah permulaan, karena seseorang yang dia telepon tadi masih dalam perjalanan untuk memberikan pelajaran yang lebih besar bagi mereka semua. Memori harta tersembunyi. Sambil menunggu kedatangan tamu misteriusnya, Sarah membiarkan suasana hening yang canggung itu menyelimuti ruangan. Dia memperhatikan bagaimana wajah suaminya berubah dari marah menjadi penuh kepanikan. Sarah mulai membawa pikirannya kembali ke masa beberapa tahun yang lalu, saat harta itu pertama kali dia kumpulkan. Dia ingin mereka tahu bahwa deposito 10 miliar dan emas batangan itu bukanlah hasil dari keberuntungan semata, apalagi hasil dari pemberian keluarga Randy yang serakah ini. Sarah mulai bercerita dengan nada yang sangat tenang namun penuh penekanan tentang asal-usul kekayaan yang sangat mereka incar itu. Dulu, sebelum menikah dengan Randy, Sarah adalah seorang wanita karir yang bekerja sangat keras di sebuah perusahaan multinasional. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan jam kerja yang sangat panjang, seringkali harus pulang larut malam dan melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri demi mencapai posisi manajer senior. Harta itu adalah kumpulan dari bonus tahunan, investasi saham yang cerdas, dan hasil penjualan sebuah perusahaan rintisan kecil yang pernah dia bangun bersama teman kuliahnya. Selain itu, sebagian besar dari emas batangan tersebut merupakan warisan suci dari almarhum ayahnya, yang berpesan agar emas itu jangan pernah dijual kecuali dalam keadaan hidup dan mati.
Sarah menjelaskan betapa pedih hatinya melihat harta yang memiliki nilai sejarah dan emosional yang tinggi itu sekarang dipandang hanya sebagai tumpukan angka oleh suami dan mertuanya. Dia mengingatkan Randy tentang masa awal pernikahan mereka, di mana tabungan Sarah lah yang digunakan untuk membayar uang muka rumah mewah yang mereka tinggali saat ini. Tanpa uang dari Sarah, Randy mungkin masih tinggal di apartemen kecil yang sempit. Namun, seiring berjalannya waktu, Randy dan ibunya seolah-olah menderita amnesia kolektif. Mereka mulai menganggap bahwa segala kemewahan ini adalah berkat garis keturunan keluarga mereka, sementara kontribusi Sarah dianggap tidak ada. Ibu Ratna mencoba menyela dengan mengatakan bahwa sebagai istri, sudah sepatutnya Sarah menyerahkan segala miliknya kepada suami. Namun Sarah langsung memotong pembicaraan itu dengan fakta hukum yang telak. Sarah menyatakan bahwa mereka memiliki perjanjian pranikah mengenai pemisahan harta yang ditandatangani secara sah di depan notaris sebelum akad nikah dilaksanakan. Randy tampak tersedak mendengar penyebutan perjanjian itu. Dia mengira Sarah sudah melupakan dokumen lama tersebut, atau setidaknya dia berharap Sarah tidak berani menggunakannya untuk melawan kemauan ibunya. Keheningan kembali melanda saat Sarah membeberkan bahwa dia telah melacak aliran dana dari rekening pribadinya yang selama ini sering digunakan secara tidak sah oleh Randy. Sarah memiliki bukti transfer dan catatan penarikan tunai yang menunjukkan bahwa Randy telah mengambil uang dalam jumlah besar tanpa izin untuk menutupi kerugian judi sahamnya. Tidak hanya itu, Sarah juga mengetahui bahwa Ibu Ratna sering meminta uang kepada Randy dengan alasan untuk pengobatan, namun ternyata uang tersebut digunakan untuk membeli tas-tas bermerek demi menjaga gengsi di depan teman-teman sosialitanya. Setiap kata yang diucapkan Sarah seperti sebuah serangan balik yang mematikan. Dia membongkar semua kepalsuan yang selama ini menyelimuti rumah tangga mereka. Sarah menyatakan bahwa selama ini dia hanya diam karena ingin menjaga keutuhan rumah tangga dan berharap mereka akan berubah dengan sendirinya. Namun, kejadian malam ini, di mana mereka membawa pengacara untuk merampas hartanya secara terang-terangan, telah menghancurkan sisa-sisa rasa hormat yang dimiliki Sarah terhadap mereka. Sarah merasa tidak ada lagi alasan untuk bertahan dengan orang-orang yang memandangnya hanya sebagai mesin uang. Randy mulai memohon, suaranya berubah menjadi memelas. Dia mencoba meraih tangan Sarah, namun Sarah dengan cepat menjauhkan tangannya. Randy mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan ini karena merasa terdesak oleh para penagih hutang yang mulai mengancam keselamatannya. Dia mengaku bahwa pengacara bernama Bapak Hendra ini sebenarnya adalah teman lamanya yang diminta untuk membantu menyusun dokumen ini, agar terlihat resmi dan bisa meyakinkan Sarah. Pengakuan itu justru membuat Sarah semakin muak. Ternyata suaminya tidak hanya serakah, tetapi juga penuh dengan tipu daya dan kepalsuan. Di luar rumah, terdengar suara deru mesin mobil yang berhenti tepat di depan gerbang. Suara pintu mobil yang ditutup dengan keras menandakan bahwa tamu yang ditunggu Sarah telah tiba. Cahaya lampu mobil menembus kaca jendela ruang makan, menciptakan bayangan panjang di lantai. Sarah berdiri dan berjalan menuju pintu depan, meninggalkan Randy, Ibu Ratna, dan Bapak Hendra yang kini tampak sangat ketakutan. Mereka menyadari bahwa ancaman Sarah tadi bukan sekadar gertakan belaka. Ada seseorang yang memiliki pengaruh besar yang siap berdiri di belakang Sarah untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Saat Sarah membuka pintu, masuklah dua orang pria bertubuh tegap dengan setelan jas yang jauh lebih rapi dan terlihat sangat mahal dibandingkan pengacara gadungan yang dibawa Randy. Salah satu dari mereka membawa tas dokumen yang berisi berkas asli mengenai kepemilikan aset Sarah dan surat pembatalan hak akses bagi siapapun selain Sarah sendiri. Pria yang satunya lagi adalah seorang auditor keuangan senior yang sudah membawa laporan lengkap mengenai penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Randy selama ini. Kehadiran mereka membawa udara dingin yang seketika mematikan keberanian Ibu Ratna dan Randy.
Sarah kembali ke meja makan dengan didampingi oleh kedua pria tersebut. Dia memperkenalkan mereka sebagai tim hukum dan finansial pribadinya yang selama ini mengawasi semua asetnya secara rahasia. Sarah memberikan pilihan terakhir yang sangat pahit bagi mereka. Mereka bisa memilih untuk menyelesaikan ini secara damai dengan cara Randy menandatangani surat cerai dan pengakuan hutang malam ini juga, atau Sarah akan melaporkan kasus pemerasan dan penggelapan dana ini ke pihak kepolisian dengan semua bukti yang sudah dia kumpulkan. Di bawah tekanan nyata dari para profesional hukum tersebut, Ibu Ratna dan Randy menyadari bahwa permainan mereka telah berakhir dengan kehancuran yang sangat memalukan. Beri waktu 5 menit. Ketegangan di ruang makan itu seolah-olah membeku saat dua pria yang dibawa Sarah berdiri tegak di belakang kursinya. Ibu Ratna yang tadinya sangat vokal, kini hanya bisa terdiam dengan mulut sedikit terbuka. Beliau menatap pengacara pribadinya, Bapak Hendra, seolah meminta penjelasan atau perlindungan. Namun, Bapak Hendra sendiri tampak sibuk merapikan berkas-berkasnya dengan tangan gemetar. Pengacara itu sadar bahwa lawan yang baru saja datang bukan sembarang orang. Jas yang mereka kenakan dan cara mereka berdiri menunjukkan bahwa mereka berasal dari firma hukum papan atas yang tarifnya tidak mungkin bisa dibayar oleh orang yang sedang terlilit hutang seperti Randy. Sarah menarik napas panjang, menikmati aroma kemenangannya yang mulai tercium. Dia menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 9 malam lewat sedikit. Dengan suara yang sangat tenang dan tanpa emosi, Sarah meminta izin kepada semua orang di meja itu untuk memberikan waktu selama 5 menit saja. Dia mengatakan bahwa dalam 5 menit ini, dia akan melakukan koordinasi terakhir dengan tim hukumnya untuk menentukan apakah kasus ini akan berakhir di meja makan ini atau akan berpindah ke kantor polisi terdekat. Kata polisi yang diucapkan Sarah dengan begitu santai membuat Randy tersedak ludahnya sendiri. Randy mencoba membuka mulut untuk memprotes, namun salah satu pria berjas di belakang Sarah memberikan tatapan yang sangat tajam, sehingga Randy mengurungkan niatnya. Randy hanya bisa melihat Sarah berjalan menjauh menuju teras samping rumah yang dibatasi oleh pintu kaca besar. Di sana, di bawah sorot lampu taman yang redup, Sarah tampak berbicara dengan sangat serius melalui telepon selulernya. Gerakan tubuh Sarah terlihat sangat percaya diri, sangat kontras dengan sosok istri yang selama ini selalu menunduk saat ditegur oleh ibu mertuanya. Di dalam ruang makan, Ibu Ratna mulai menyalahkan Randy dengan suara berbisik yang masih bisa terdengar. Beliau memaki Randy karena dianggap ceroboh dan tidak tahu bahwa istrinya memiliki koneksi sekuat itu. Ibu Ratna merasa terjebak dalam rencana yang dia susun sendiri. Beliau mulai merasa ketakutan jika reputasi sosialnya hancur jika masalah ini sampai tercium oleh rekan-rekan arisannya. Bagi Ibu Ratna, harga diri dan martabat di mata orang lain adalah segalanya. Dan malam ini, Sarah baru saja merobek topeng kehormatan itu dengan sangat mudah. Sementara itu, Bapak Hendra si pengacara gadungan mencoba mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Dia berbisik kepada Randy bahwa dia tidak mau ikut terseret dalam kasus hukum jika Sarah benar-benar melapor. Dia merasa dibohongi karena Randy awalnya mengatakan bahwa Sarah adalah wanita lemah yang tidak akan berani melawan. Bapak Hendra mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper kulit coklat itu, bersiap untuk pergi sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Namun, langkahnya terhenti ketika salah satu rekan Sarah berdiri tepat di depan pintu keluar, menghalangi jalan dengan sikap yang sangat intimidatif. 5 menit berlalu seperti berjam-jam bagi Randy dan Ibu Ratna. Saat Sarah kembali masuk ke dalam ruangan, dia tidak lagi membawa ponselnya. Dia membawa sebuah map berwarna biru tua yang baru saja diserahkan oleh asistennya yang menunggu di teras. Sarah meletakkan map itu tepat di atas tumpukan surat wasiat yang tadi disodorkan kepadanya. Sarah mengatakan bahwa waktu 5 menitnya sudah selesai, dan sekarang adalah waktu bagi Randy dan Ibu Ratna untuk mendengarkan realitas yang sebenarnya terjadi di balik kekayaan yang mereka incar selama ini.
Sarah menjelaskan bahwa selama ini dia tidak hanya menyimpan uang di dalam deposito. Dia telah menanamkan modal di berbagai sektor yang membuat asetnya terus berkembang tanpa perlu dia awasi setiap saat. Dia juga mengungkapkan bahwa rumah yang mereka tempati ini sebenarnya sudah dijaminkan oleh Randy ke bank tanpa sepengetahuan Sarah, dan Sarah sudah menebus sertifikat tersebut sebulan yang lalu menggunakan uang pribadinya. Itu artinya, secara sah dan mutlak, rumah mewah ini sekarang adalah milik Sarah secara pribadi, bukan lagi milik bersama apalagi milik keluarga besar Randy. Mendengar fakta itu, Ibu Ratna hampir pingsan. Beliau tidak menyangka bahwa rumah yang selama ini beliau bangga-banggakan ternyata sudah berpindah kepemilikan secara hukum ke tangan menantunya. Sarah menambahkan bahwa dia sengaja melakukan itu untuk melihat sejauh mana keserakahan mereka akan membawa mereka. Ternyata, dugaannya benar. Alih-alih merasa bersyukur karena hutang mereka ditutupi, mereka justru mencoba merampas sisa harta Sarah yang lain. Sarah merasa tidak ada lagi alasan untuk bersikap baik kepada orang-orang yang hanya melihatnya sebagai sumber uang yang bisa diperas hingga kering. Di akhir penjelasannya, Sarah memberikan peringatan keras. Dia menyatakan bahwa mulai detik ini, segala fasilitas yang diberikan kepada Ibu Ratna dan Randy akan diputus. Mobil mewah yang digunakan Ibu Ratna untuk pamer akan ditarik oleh pihak leasing yang sudah bekerja sama dengan Sarah. Kartu kredit tambahan yang dibawa Randy juga sudah diblokir sejak 5 menit yang lalu saat Sarah menelepon pihak bank di teras tadi. Sarah ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa, persis seperti kondisi yang mereka inginkan terjadi pada Sarah malam ini. Randy mulai menangis. Sebuah pemandangan yang sangat memuakkan bagi Sarah. Pria itu berlutut di samping kursi Sarah, mencoba memohon ampun dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Sarah. Namun, Sarah hanya menatapnya dengan rasa iba yang bercampur jijik. Sarah tahu bahwa tangisan itu bukan karena rasa cinta, melainkan karena rasa takut akan kemiskinan yang mulai membayang di depan mata. Sarah berdiri dari kursinya dan menyatakan bahwa drama malam ini sudah cukup baginya. Dia meminta tim hukumnya untuk segera membacakan draft kesepakatan baru yang tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi mereka untuk bernegosiasi lagi. Panggilan untuk seseorang. Suasana di ruang makan semakin tegang saat salah satu pria berjas yang mendampingi Sarah, yang ternyata bernama Bapak Aris, mulai membuka berkas di dalam map biru tua tersebut. Bapak Aris adalah seorang pengacara senior yang sangat disegani di ibu kota, jauh berbeda kelas dengan pengacara yang dibawa oleh Randy. Dengan suara yang sangat berwibawa, Bapak Aris mulai membacakan poin-poin yang telah disiapkan. Beliau menyatakan bahwa kliennya, yaitu Sarah, telah memiliki bukti yang cukup untuk menjebloskan Randy dan Ibu Ratna ke penjara atas tuduhan pemalsuan dokumen dan percobaan pemerasan secara berkelompok. Namun, Sarah memberikan satu celah terakhir. Dia mengatakan bahwa dia masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan, bukan karena dia mencintai Randy, tetapi karena dia tidak ingin menghabiskan sisa waktunya dengan drama pengadilan yang panjang. Sarah mengajukan syarat agar Randy menandatangani surat pernyataan pengakuan hutang sebesar 5 miliar rupiah, yang merupakan akumulasi dari semua uang Sarah yang telah digunakan Randy tanpa izin selama ini. Selain itu, Randy harus menandatangani surat cerai dengan klausul pelepasan hak atas semua harta yang dibawa Sarah dalam pernikahan. Ibu Ratna berteriak histeris mendengarkan tuntutan itu. Beliau mengatakan bahwa Sarah sangat tidak tahu terima kasih dan sangat kejam karena ingin memiskinkan suaminya sendiri. Namun, teriakan itu segera terhenti saat Sarah mengangkat tangannya, meminta asistennya untuk memutar sebuah rekaman audio dari ponselnya. Rekaman itu bukan hanya berisi percakapan di meja makan tadi, melainkan rekaman pembicaraan rahasia antara Randy dan seorang wanita lain di sebuah kafe. Dalam rekaman itu,
Randy dengan jelas mengatakan bahwa dia akan segera menceraikan Sarah setelah berhasil mendapatkan seluruh depositonya dan akan hidup bahagia dengan wanita simpanannya tersebut. Dunia seolah runtuh bagi Randy saat rekaman itu diputar di depan ibunya sendiri. Kedoknya sebagai suami yang sedang berjuang demi keluarga hancur berantakan. Ternyata motivasi utama Randy ingin menguasai harta Sarah adalah untuk membiayai kehidupan barunya dengan wanita lain. Ibu Ratna menatap putranya dengan pandangan tidak percaya, namun rasa malu yang beliau rasakan jauh lebih besar daripada rasa kecewa kepada Randy. Beliau menyadari bahwa posisi mereka sekarang benar-benar berada di titik nadir, tanpa ada satupun alasan untuk membela diri di hadapan Sarah. Sarah kemudian menjelaskan siapa seseorang yang dia telepon tadi. Sosok itu bukan hanya seorang pengacara, melainkan seorang detektif swasta profesional yang sudah memantau gerak-gerik Randy selama 3 bulan terakhir. Segala bukti perselingkuhan, lokasi pertemuan rahasia, hingga nomor rekening yang digunakan Randy untuk menyembunyikan sebagian kecil uang hasil curian dari Sarah, semuanya sudah tercatat dengan sangat rapi. Sarah sudah menyiapkan perang ini dengan sangat matang, jauh sebelum Randy dan ibunya terpikir untuk membuat surat wasiat palsu malam ini. Bapak Aris kemudian menyodorkan selembar kertas baru kepada Randy. Kertas itu berisi perjanjian bahwa jika Randy berani menggugat harta Sarah atau mengganggu kehidupan Sarah di masa depan, maka semua bukti perselingkuhan dan penggelapan dana ini akan langsung diserahkan ke pihak kepolisian dan dipublikasikan di media massa. Randy yang sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi hanya bisa menggenggam pena dengan tangan yang sangat lemas. Dia melirik ke arah ibunya, namun Ibu Ratna hanya bisa menunduk sambil menangis sesenggukan, menyadari bahwa kemewahan hidupnya akan berakhir malam ini juga. Proses penandatanganan itu berlangsung dengan sangat sunyi. Hanya terdengar suara gesekan pena di atas kertas yang terasa sangat berat. Setelah semua dokumen ditandatangani, Sarah meminta asistennya untuk mengambil kembali berkas-berkas tersebut dan memastikannya sudah lengkap. Sarah kemudian memberikan perintah terakhir yang sangat telak. Dia meminta Randy dan Ibu Ratna untuk segera berkemas dan meninggalkan rumah itu dalam waktu 1 jam. Sarah menyatakan bahwa dia sudah menyewa jasa keamanan untuk memastikan mereka keluar dari sana, hanya dengan membawa pakaian pribadi mereka, tanpa boleh menyentuh barang berharga satupun yang ada di rumah tersebut. Ibu Ratna mencoba memohon agar diberikan waktu hingga esok pagi, namun Sarah tetap pada pendiriannya. Sarah menyatakan bahwa kesabaran yang dia miliki sudah habis di meja makan tadi saat mereka mencoba merampas hasil kerja kerasnya. Sarah ingin mereka merasakan dinginnya malam tanpa perlindungan dari harta yang bukan milik mereka. Sarah merasa ini adalah pelajaran yang paling adil bagi orang-orang yang menganggap bahwa uang bisa didapatkan dengan cara menindas orang yang tulus mencintai mereka. Ketegasan Sarah membuat tidak ada satupun orang di ruangan itu yang berani membantah lagi. Saat Randy dan Ibu Ratna berjalan gontai menuju kamar masing-masing untuk berkemas, Sarah duduk kembali di kursinya. Dia menatap hidangan makan malam yang kini sudah sangat dingin dan tidak lagi menggugah selera. Ada perasaan lega yang luar biasa yang mengalir di dalam dirinya, seolah-olah beban besar yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat. Sarah menyadari bahwa melepaskan orang-orang beracun dari hidupnya adalah bentuk investasi terbaik yang pernah dia lakukan, jauh lebih berharga daripada deposito 10 miliar yang dia miliki. Pelajaran yang diberikan Sarah malam itu bukan hanya tentang mempertahankan harta, tetapi tentang mempertahankan harga diri sebagai seorang wanita. Sarah membuktikan bahwa diamnya seorang istri bukan berarti lemah, dan kepatuhan seorang menantu bukan berarti bisa diinjak-injak. Di bawah cahaya lampu kristal yang masih menyala terang, Sarah memulai rencana barunya untuk masa depan yang lebih bersih dan tenang. Dia tahu bahwa hari esok akan menjadi awal yang baru bagi hidupnya, sebuah hidup di mana dia menjadi tuan atas nasibnya sendiri, tanpa ada bayang-bayang pengkhianatan dari orang-orang yang dia sebut sebagai keluarga.
Sang tiamu tak diandang datang. Swasana di dalam rumah mua itu berubah drastis dalam waktu singkat. Setelah Rendi dan Ibu Ratna Malenka gontai menuju kamar untuk berkemas, Sarah tetap berada di ruang makan didampingi oleh tim hukumnya. Namun, kesunyian itu tidak bertahan lama karena suara siren mobil polisi, sayap-sayap terdengar dari kejauhan dan semakin mendekat ke arah gerbang rumah. Sarah tetap duduk dengan tenang, menisap sisa air putih di jelasnya tanpa menunjukkan rasa terkejut sedikit pun. Seolah-olah kedatangan pihak berwajib adalah bagian dari naskah yang sudah disusun dengan sangat teliti sejak beberapa hari yang lalu. Ternyata, pengacara Rendi yang bernama Bapak Hendra tadi benar-benar merasa ketakutan. Melihat kehadiran Bapak Aris yang merupakan pengacara kilas atas, Bapak Hendra menyadari bahwa posisinya sebagai pengacara gedungan yang membantu pemalsuan dokumen bisa berujung pada pencabutan izin praktik atau bahkan penjara. Dalam kepanikannya sebelum sempat keluar dari rumah, Bapak Hendra diam-diam menghubungi pihak kepolisian untuk menyerahkan diri sebagai saksi kunci, berharap bisa mendapatkan keringanan hukuman dengan membongkar niat jahat Rendi dan Ibu Ratna. Inilah tiamu tak diandang yang sebenarnya, yang datang untuk menjemput sisa-sisa kesombongan penghuni rumah tersebut. Pintu depan kembali terbuka, dan beberapa petugas berseragam masuk dengan langkah yang tegas. Mereka langsung menuju ruang makan dan menanyakan keberadaan Rendi serta Ibu Ratna. Sarah dengan sikap yang sangat kooperatif mempersilahkan para petugas untuk menjalankan tugas mereka. Bapak Aris, selaku pengacara Sarah, segera menyerahkan salinan rekaman percakapan dan draft surat wasiat palsu yang tadi sempat disodorkan kepada Sarah sebagai bukti permulaan adanya tindak pidana pemerasan dan penipuan di bawah tekanan. Polisi segera bergerak menuju lantai 2, tempat di mana Rendi dan ibunya sedang berusaha memasukkan barang-barang ke dalam koper dengan terburu-buru. Suara teriakan histeris Ibu Ratna kembali menggema dari lantai atas saat melihat petugas kepolisian berdiri di depan pintu kamarnya. Beliau tidak pernah membayangkan bahwa malam yang seharusnya menjadi malam keberuntungannya untuk menjadi miliarder, justru berakhir dengan kedatangan aparat penegak hukum. Rendi tampak pasrah, wajahnya sudah tidak memiliki rona kehidupan lagi. Dia menyadari bahwa pengkhianatan Bapak Hendra adalah paku terakhir di peti mati rencananya. Rendi diderang turun ke bawah dengan tangan terbergal, melewati Sarah yang hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Tidak ada lagi kemarahan di mata Sarah, yang tersisa hanyalah rasa dingin yang sangat dalam. Saat Rendi dan Ibu Ratna dibawa menuju mobil polisi, beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka karena penasaran dengan keributan yang terjadi. Inilah kehancuran sosial yang paling didakuti oleh Ibu Ratna. Nama baik yang selama ini dijaga dengan tumpukan kebohongan dan gaya hidup mewah hasil memoris menantu, kini hancur dalam semalam. Berita tentang penangkapan ini pasti akan segera menyebar di kalangan elit dan menjadi bahan pembicaraan yang sangat memalukan. Sarah melihat dari balik jendela bagaimana mobil polisi itu perlahan meninggalkan halaman rumahnya, membawa pergi semua beban dan rekan yang selama 5 tahun ini mengguni hidupnya. Setelah suasana kembali tenang, Sarah meminta asistennya untuk segera memanggil tim kebersihan profesional dan ahli kunci. Dia ingin semua kunci di rumah ini diganti malam ini juga. Dia juga memerintahkan agar semua barang sisa milik Rendi dan ibunya yang tidak sempat dibawa, dikumpulkan di dalam gudang untuk nantinya dikirimkan ke alamat kerabat mereka. Sarah ingin rumah ini benar-benar bersih dari jejak kaki orang-orang yang pernah mencoba mengingkarkannya. Dia berjalan menjelajahi rumah, menatap setiap sudut ruangan yang kini terasa lebih luas dan lebih lega tanpa kehadiran aura negatif dari mertua dan suaminya. Di tengah kesunyian itu, Sarah teringat akan janji yang pernah dia buat pada dirinya sendiri saat pertama kali menyadari dikhianati. Dia berjanji tidak akan pernah membiarkan siapapun menjinjak-injak harga dirinya lagi. Malam ini, janji itu telah ditepati dengan sangat sempurna. Meskipun dia harus kehilangan status sebagai seorang istri, Sarah merasa mendapatkan kembali jiwanya yang selama ini terbelenggu.
Harta sepula miliar dan emas batangan itu tetapaman, naman yang lebih penting adalah kedamaian pikiran yang kini dia miliki kembali. Dia tahu bahwa perjalanan hukum masih panjang, namun langkah pertama yang paling berat telah berhasil dia lalui dengan kemenangan mutlak. Skakmat di ruang tamu. Keesokan harinya, suasana di ruang tamu rumah Sarah Teresa sangat berbeda. Sinar matahari pagi masuk menembus jendela besar, memberikan kesan segar yang sudah lama tidak dirasakan. Sarah duduk di sofa kulitnya, menghadapi tumpukan dokumen yang lebih menyenangkan kali ini, yaitu laporan audit menyeluruh atas semua asetnya. Namun, ketenangan itu sedikit terusik ketika pengacara dari pihak keluarga besar Randy datang berkunjung. Rupanya, kabar penangkapan Randy sudah sampai ke telinga paman dan bibi Randy yang selama ini juga menikmati aliran dana dari Sarah secara tidak langsung. Mereka datang bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk mencoba melakukan negosiasi ulang. Mereka berargumen bahwa demi menjaga nama baik keluarga besar, Sarah seharusnya mencabut laporan polisi dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Salah satu paman Randy bahkan dengan langsung mengatakan bahwa sebagai seorang wanita yang sudah menjanda nanti, Sarah akan kesulitan mengelola aset sebesar itu sendirian tanpa perlindungan dari keluarga besar laki-laki. Mereka masih mencoba menggunakan pola pikir kuno untuk mengintimidasi Sarah, menganggap bahwa harta sepula miliar itu adalah milik bersama yang harus dibagi-bagi. Sarah mendengarkan semua osahan itu dengan senyum tenang yang mematikan. Dia membiarkan mereka berbicara hingga kehabisan kata-kata, sebelum akhirnya dia mengeluarkan sebuah map hitam dari bawah meja. Di dalam map itu terdapat daftar panjang bantuan financial yang pernah Sarah berikan kepada masing-masing anggota keluarga besar Randy selama 5 tahun terakhir. Ada catatan hutang piutang yang belum terbayar, biaya sekolah anak-anak mereka yang ditanggung Sarah, hingga biaya renovasi rumah paman Randy yang diklaim sebagai pinjaman namun tidak pernah dikembalikan. Dengan suara yang sangat tegas, Sarah melakukan skakmat di ruang tamu tersebut. Dia menyatakan bahwa jika mereka terus mendesaknya untuk mencabut laporan polisi, maka Sarah akan segera menagih semua hutang-hutang tersebut secara hukum dengan bunga yang berlaku. Dia juga mengancam akan menarik semua dukungan financial yang selama ini menjadi penopang hidup keluarga besar tersebut. Seketika, wajah paman dan bibi Randy yang tadinya sangat garang berubah menjadi pucat dan penuh ketakutan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka hidup di atas kemurahan hati orang yang sekarang sedang mereka musuhi. Sarah menegaskan bahwa dia tidak butuh perlindungan dari keluarga yang hanya datang saat ada wang namun berbalik menyusuk saat ada kesempatan. Dia menyatakan bahwa mulai hari ini, dia secara resmi memutus semua hubungan dengan keluarga besar Randy. Sarah tidak akan memberikan sepeser pun bantuan lagi di masa depan. Dia meminta mereka untuk segera meninggalkan rumahnya sebelum dia memanggil petugas keamanan untuk menggusur mereka secara paksa. Kekuatan mental yang ditunjukkan Sarah membuat mereka tidak punya pilihan lain selain pergi dengan rasa malu yang luar biasa, menyadari bahwa sumber wang mereka telah tertutup selamanya. Setelah mereka pergi, Sarah kembali fokus pada rencana masa depannya. Dia memutuskan untuk menjual rumah mewah yang penuh kenangan pahit ini dan pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru yang lebih anonim. Dia ingin menikmati hasil kerja kerasnya tanpa harus merasa diawasi oleh mata-mata seraka. Deposito sepula miliar itu akan digunakan untuk membangun sebuah yayasan sosial yang membantu wanita-wanita korban kekerasan dalam rumah tangga atau mereka yang mengalami penindasan ekonomi oleh keluarga sendiri. Sarah ingin hartanya memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar angka di buku tabungan. Di sisi lain, perkembangan kasus di kantor polisi menunjukkan bahwa Randy dan Ibu Ratna tidak bisa menjelak lagi. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh detektif swasta Sarah sangatlah lengkap, mencakup aliran dana illegal dan komunikasi rahasia mereka. Randy menghadapi ancaman hukuman penjara yang cukup lama, sementara Ibu Ratna harus menghadapi kenyataan bahwa seluruh asetnya akan disita untuk membayar kerugian yang dialami Sarah.
Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi dari hukum yang selama ini mereka remakan. Kehangkiran mereka adalah hasil langsung dari benih keserakahan yang mereka tanam sendiri. Malam harinya, Sarah duduk di teras rumah sambil menatap langit malam yang cerah. Dia merasa benar-benar bebas untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tidak ada lagi ketakutan akan surat wasiat palsu, tidak ada lagi tekanan dari ibu mertua, dan tidak ada lagi pengkhianatan dari suami yang tidak tahu diri. Sarah menyadari bahwa harta memang penting, namun kemampuan untuk mempertahankan prinsip dan harga diri jauh lebih berharga. Dengan hati yang mantap, dia siap melangkah menuju babak baru dalam hidupnya, meninggalkan semua drama masa lalu di belakang sebagai pelajaran hidup yang sangat berharga. Kehangkiran sang penindas. Hari-hari setelah pengaribikan di malam yang dingin itu menjadi masa-masa yang sangat berat bagi Randy dan Ibu Ratna. Di dalam ruang tahanan yang sempit dan pengap, Randy hanya bisa terduduk dia meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam sekejap mata. Tidak ada lagi kasar empuk, tidak ada lagi aroma kopi mahal di pagi hari, dan tidak ada lagi rasa bangga sebagai seorang pengusaha sukses. Randy menyadari bahwa seluruh hidupnya selama ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang dibanggakan di atas pondasi wang milik istrinya. Kini, setelah pondasi itu ditarik sekera paksa oleh Sarah, seluruh bangunan hidupnya runtuh tanpa sisa. Di sisi lain, Ibu Ratna terus berupaya mencari sila hukum untuk bisa keluar dari jeratan kasus ini. Beliau mencoba menghubungi teman-teman lamanya, para sosialita yang dulu sering dipamari kemewahan, dengan harapan ada yang mau meminjamkan wang untuk jaminan penangguhan penahanan. Namun, kenyataan pahit kembali menghampiri. Satu persatu teman-temannya menja. Teleponnya tidak diangkat, dan pesan-pesannya hanya dibaca tanpa balasan. Kabar bahwa beliau ditangkap Karina mencoba merampas harta menantunya sendiri telah menjadi berita utama di kalangan mereka, membuat Ibu Ratna menjadi sosok yang paling dihindari agar nama baik mereka tidak ikut tercemar. Proses hukum terus berjalan dengan sangat cepat Karina bukti-bukti yang diserahkan oleh tim hukum Sarah sangatlah kuat dan tidak terbantahkan. Dalam sidang perdana, semua kebohongan Randy dikulitai satu persatu di depan hakim. Mulai dari pemalsuan tanda tangan Sarah pada beberapa dokumen perbankan hingga upaya persekongkolan dengan pengacara gedungan untuk membuat surat wasiat palsu. Randy hanya bisa menunduk malu saat rekaman suaranya yang sedang merencanakan cara memiskinkan Sarah diputar di ruang sidang. Suara itu terdengar sangat dingin dan kejam, membuat semua orang yang hadir di sana memberikan tatapan jejak kepada Randy. Pukulan terbesar bagi Randy adalah saat wanita simpanannya, yang selama ini dia puja-puja dan dia janjikan kemewahan dari harta Sarah, ternyata juga menolaknya. Wanita itu memberikan kesaksian bahwa dia tidak tahu bahwa wang yang diberikan Randy selama ini adalah hasil curian dari istrinya sendiri. Wanita itu bahkan menjembalakan beberapa hadiah mewah yang pernah diberikan Randy untuk menghindari keterlibatan dalam kasus pencucian wang. Randy menyadari bahwa cinta yang dia beli dengan wang milik Sarah hanyalah kepalsuan belaka. Dia telah mengkhianati istri yang tulus demi wanita yang hanya mencintai dompetnya. Ibu Ratna yang juga duduk di kursi pesakit tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini tampak kusam dan berantakan. Beliau harus menghadapi kenyataan bahwa seluruh aset pribadinya, termasuk rumah lama peninggalan almarhum suaminya, terancam disita untuk membayar ganti rugi atas dana-dana yang telah beliau selawankan dari rekening Sarah selama bertahun-tahun. Rasa bangga sebagai keluarga terpandang kini benar-benar musnah. Beliau harus merasakan dinginnya lantai penjara dan kerasnya kehidupan di balik jeruji besi, sebuah tempat yang dulu tidak pernah terlintas dalam pikirannya yang penuh dengan gengsi. Selama masa persidangan, Sarah tidak pernah sekali pun hadir untuk menemui mereka secara pribadi. Sarah hanya menyerahkan segalanya kepada bapak Eris dan tim hukumnya. Bagi Sarah, melihat wajah mereka hanya akan membuka luka lama yang sedang dia coba sembuhkan.
Sarah Lebi Memalai Untuk Focus Pada Proses Audit Dan Pengalahan Seluruh Asetnya Agar Benar-Benar Bersih Dari Jangkauan Keluarga Rendi. Sarah Injan Memastikan Bawa Setila Putusan Hakim Dijatukan, Tidak Akan Ada Lagi Satu Halai Benong Panyong Menghabungkan Hidupnya Dengan Orang-Orang Suraka Tersebut. Keputusan Akhir Hakim Akurnia Keluar. Rendi Dijatuhi Hukuman Penjara Selama Beberapa Tahun Atas Dakwan Berlapis Mengenai Penipuan, Pemalsuan Dokumen, Dan Penggelapan Dalam Keluarga. Sementara Ibu Ratna Dijatuhi Hukuman Yang Sedikit Lebih Ringan Naman Tetap, Harus Mendekam di Balik Juruji Basai Atas Peran Aktifnya Dalam Skenario Pemerasan Tersebut. Selain Hukuman Fisik, mereka juga diwajibkan menjembalikan seluruh kerugian material kepada Sarah. Ini adalah sebuah skakmat yang sempurna. Mereka yang dulu ingin menguasai 10 miliar milik Sarah, kini justru harus kehilangan segalanya dan berakhir di tempat yang paling mereka benci. Kehanggaran sang penindas ini menjadi pembicaraan hangat di berbagai media sosial. Banyak orang yang terinspirasi oleh keberanian Sarah dalam mempertahankan haknya. Namun bagi Sarah, ini bukan tentang popularitas. Ini adalah tentang keadilan yang harus ditegakkan. Dia merasa bahwa meskipun proses ini sangat menyakitkan, ini adalah harga yang pantas dibayar untuk sebuah kebebasan sejati. Sarah melihat berita putusan tersebut dari layar televisinya dengan perasaan yang sangat datar. Dia menarik napas liga karena sudah beban besar dalam hidupnya telah selesai secara hukum, dan kini saatnya dia menyetop buku lama ini untuk selamanya. Langkah baru menuju kebebasan. Pajai itu, suasana di kediaman baru Sarah Teresa sangat damai. Dia telah pindah ke sebuah rumah yang lebih sederhana namun jauh lebih asri di sebuah kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk pikuk dan gosip ibu kota. Rumah ini dikelilingi oleh taman bunga yang luas, tempat Sarah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat tanaman dan menikmati kesunyian yang menenangkan. Tidak ada lagi suara teriakan ibu mertua, tidak ada lagi tekanan dari suami yang penitipu daya. Yang ada hanyalah suara kicauan burung dan hembusan angin yang membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Semua urusan perceraian telah tuntas secara resmi. Sarah kini telah kembali menggunakan nama aslinya tanpa embel-embel nama keluarga Rendi yang dulu sempat diabanggakan. Deposito 10 miliar dan emas batangan yang sempat menjadi rebutan itu kini telah dilokasikan dengan sangat bijak. Sebagian besar dana tersebut Sarah gunakan untuk mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi bagi para perempuan mandiri. Sarah ingin keberuntungannya bisa dirasakan oleh orang lain yang mungkin tidak seberuntung dirinya dalam hal akses hukum dan financial. Di yayasan tersebut, Sarah sering hadir sebagai mentor tamu. Dia membagikan pengalamannya tentang pentingnya memiliki literasi keuangan dan keberanian untuk berkata tidak pada penindasan, meskipun penindasan itu datang dari orang terdekat. Sarah menjadi sosok yang sangat dihormati bukan karena hartanya, melainkan karena kekuatan karakternya yang mampu bangkit dari keterpurukan. Melihat wajah-wajah penuh semangat dari para wanita yang dibantu, Sarah merasa bahwa hartanya kini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar angka-angka mati di dalam brankas bank. Kehidupan baru Sarah juga diisi dengan hobi-hobi lama yang sempat dia tinggalkan selama menikah dengan Rendi. Dia kembali melukis dan menulis, mengekspresikan segala emosi dan perjalanan hidupnya ke dalam karya seni. Sarah menyadari bahwa selama 5 tahun pernikahannya, dia telah kehilangan jati dirinya karena terlalu sibuk menyenangkan orang lain yang ternyata tidak pernah menghargainya. Kini, dia merayakan setiap detik kebebasannya dengan melakukan hal-hal yang benar-benar membuatnya bahagia. Tidak ada lagi yang menggadir cara dia berpakaian, cara dia berbicara, atau bagaimana dia harus menghabiskan uangnya sendiri. Suatu sore, Sarah menerima sepikuk surat dari penjara. Surat itu datang dari Rendi yang menuliskan permohonan maaf yang sangat panjang. Rendi mengaku sangat menyesal dan memohon agar Sarah sudi mengunjunginya, sekali saja. Namun, Sarah tidak merasakan dorongan sedikit pun untuk membuka atau membaca surat itu lebih lanjut. Baginya,
Katamaf suda tidak lagi relevan ketika semua tindakan yang dilakukan sudah berada di luar batas kemanusiaan. Sarah memasukkan surat itu ke dalam perapian, membiarkan API membakarnya hingga menjadi abu, sering dengan terkikisnya sisa-sisa ingatan, tentang rendi dari dalam hatinya. Sarah menyadari bahwa memafkan tidak selalu berarti harus kembali menjalin hubungan. Memafkan baginya adalah merelakan masa lalu agar tidak lagi menjadi beban di masa depan. Dia telah memafkan kita, namun dia memulai untuk tetap menjaga jarak yang sangat jauh demi keamanan mentalnya. Dia ingin hidupnya yang sekarang tetap murni, bersih dari segala bentuk manipulasi yang pernah mengingkarkannya. Kebebasan ini adalah harta yang paling mahal yang pernah dia dapatkan. Jauh melampaui nilai 10 miliar rupiah yang dulu dia pertaruhkan di meja makan malam yang dingin itu. Sering berjalannya waktu, Sarah mulai membuka hatinya untuk persahabatan baru yang lebih tulus. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya APA adanya, bukan karena APA yang dia miliki. Dia belajar untuk lebih waspada namun tetap terbuka pada kebaikan dunia. Pengalaman pahit di masa lalu telah menjadikannya wanita yang jauh lebih bijaksana dan waspada. Sarah tidak lagi mudah terbuai oleh kata-kata manis yang tidak dibarengi dengan tindakan nyata. Dia telah menjadi pemegang kendali penuh atas navigasi hidupnya sendiri, saat menghadapi ombak APA panjang mungkin datang di masa depan. Kisah tentang ibu mertua dan suami yang rakus itu kini hanyalah sebuah cerita lama yang dia simpan di sudut ingatan sebagai penjengatakan kekuatannya sendiri. Setiap kali dia menatap emas batangan yang masih tersisa di brankas barunya, dia tidak lagi melihatnya sebagai beban, melainkan sebagai simbol ketahanan dan perjuangan. Sarah percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk bahagia, asalkan mereka memiliki keberanian untuk memutus rantai penindasan yang membelenggu mereka. Di bawah sinar matahari sore yang kimasan, Sarah berdiri di balkon rumahnya, menatap cakrawala dengan senyuman yang sangat tulus. Dia tahu bahwa masa depannya masih sangat panjang dan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan indah. Dengan langkah kaki yang ringan dan hati yang penuh dengan kedamaian, Sarah terus melangkah maju. Dia telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan bahwa seorang wanita yang dianggap diam sebenarnya memiliki kekuatan badai jika harga dirinya diusik. Hidupnya kini adalah milik pribadinya sepenuhnya, sebuah mahakarya yang dilukis sendiri dengan warna-warna kebebasan dan kebahagiaan sejati. Selesai.